Desa Bumiharjo yang kerap dikenal oleh wisatawan sebagai kampung dolanan atau desa yang memiliki segudang permainan tradisional. Peserta kemah budaya kaum muda yang ditunjuk langsung dari penyelenggara untuk menjalani berbagai rangkaian kegiatan di Desa Bumiharjo. Desa Bumiharjo itu terletak sekitar 2 km dari Candi Borobudur. Oke, Desa Bumiharjo ini masih banyak sekali terdapat lapangan, kebun-kebun, terus banyak juga pepohonan, terus hutan-hutan bambu yang sangat mendukung suasana di sana untuk dilakukan seperti permainan-permainan tradisional atau bersosialisasi bersama masyarakat sekitar. Karena di sana masih banyak space untuk kita beraktivitas bersama. Mentor dan pemuda daya desa yang mendampingi para peserta telah memberikan pemaparan tentang kampung dolanan ini terkait bagaimana pengelolaan wisata. Hal tersebut dilakukan agar peserta mampu menganalisis serta mampu menuangkan ide kreativitas untuk kampung dolanan agar gairah wisata permainan tradisional menjadi wisata yang mengedukasi dan tidak meninggalkan keseruan dalam berwisata. Untuk kondisi wisata di sana, sejauh ini masih cukup bagus karena masyarakat di sana sudah banyak sadar wisata dan juga kondisi di sana pun mendukung untuk dilakukannya kegiatan wisata. Akan tetapi masih perlu banyak perhatian dan juga pendampingan dari beberapa pihak ahli yang mungkin di lain waktu bisa mendatangi Desa Bumiharjo dan memberikan sosialisasi atau pendampingan lanjutan setelah kita selesai melakukan kegiatan di Desa Bumiharjo ini. Desa Bumiharjo selain masih memiliki potensi alam yang mempesona, masih original, masih asli, atmosfer pedesaannya, perdusunannya masih asli dan alami, masih sangat hijau, masih banyak rumah-rumah penduduk yang sangat tradisional. Ini kami kemas, kami coba, kami angkat dengan ditambahi dengan atraksi wisata yaitu permainan tradisional, sehingga ini menjadi salah satu keunggulan di Desa Bumiharjo dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Sebenarnya kalau ngomongin tentang permainan tradisional, kita banyak ya, dan di Bumiharjo ada banyak sekali permainan tradisional. Kita udah sempat mendata beragam jenis permainan maupun mainannya. Nah, permainan tradisional yang mungkin sangat akrab dengan warga Desa Bumiharjo yang menggunakan barang-barang di sekitar atau benda-benda di sekitar mereka. Ini seperti pelepah pohon pisang, kemudian dari bambu, dan dari janur atau daun kelapa yang masih muda. Kawasan Candi Borobudur ini sendiri dengan potensi yang dimiliki oleh Desa Bumiharjo bisa dikatakan cukup menarik, sangat menarik bahkan, karena belum adanya sebuah destinasi yang menyediakan aktivitas dolanan atau aktivitas alternatif yang bisa dilakukan selain dengan kunjungan di Candi Borobudur ini sendiri. Oleh karena itu, jika Bumiharjo memang serius dikembangkan untuk pariwisata, maka potensi yang dimiliki ini masih sangat berpotensi besar dan juga menarik untuk dikembangkan. Di kawasan wisata Borobudur ada 20 desa yang semuanya memiliki potensi masing-masing. Nah, Kampung Dolanan Nusantara ini berdiri 2013. Kenapa kami kemudian memilih
permainan tradisional sebagai tagline atau keunggulan, karena memang di kawasan Borobudur ini belum ada yang mengangkat tentang dolanan tradisional. Sedangkan dolanan tradisional ini merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang harus kita jaga dan kita rawat, kita lestarikan, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk permasalahan wisata yang ada di Desa Bumi Harjo ini masih terbatas di sumber daya manusia, di mana mereka masih kurang kurang komitmen, masih perlu diajak-ajak, masih perlu seseorang yang menggerakkan mereka untuk melakukan kegiatan pariwisata, dan itu salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk pengembangan wisata di waktu yang lain. Untuk kegiatan selama di KBKM kali ini mungkin saya akan menjelaskannya per minggu kali ya. Untuk minggu pertama saya melakukan survei lapangan, di mana saya melakukan survei lapangan itu untuk kebutuhan penyusunan travel pattern dan juga pemenuhan data yang diperlukan untuk pop-up book. Lalu di minggu kedua saya melakukan sosialisasi dan juga perancangan travel pattern yang di minggu ketiga nanti akan kita uji cobakan. Nah, untuk di minggu ketiga ini di awal minggu kita melakukan uji coba travel pattern, dan juga di akhir minggunya kita melakukan uji travel pattern lagi yang kedua dengan pangsa pasar yang berbeda. Kami tim Bumi Harjo sudah merancang 3 travel pattern. Yang pertama adalah village tour, di mana pangsa pasar untuk village tour ini masih pangsa pasar umum yang bisa dilakukan oleh mungkin ibu-ibu atau mereka yang berada di usia 20-an ke atas. Selama KBKM ini sih nggak terlalu ada banyak permasalahan ya dalam menyusun travel pattern di Desa Bumi Harjo, karena kita juga punya kedekatan yang baik dengan teman-teman daya desa. Nah, bagaimana kiat-kiatnya agar anak-anak ini bisa lepas dari ketergantungan gadget dan kembali bersosialisasi bermain dengan temannya? Salah satunya adalah mari dalam dunia keluarga, dalam dunia pendidikan, kita menghadirkan kembali dolanan tradisional ini menjadi menu utama dalam waktu-waktu yang longgar.
Kegiatan belajar tetap harus dilaksanakan, tetapi kegiatan sosialisasi khususnya dolanan tradisional mari kita dorong dari keluarga. Keluarga memfasilitasi HP kepada setiap anak itu bagus karena anak dikenalkan dengan cakrawala dunia yang lebih luas, tetapi harus dibatasi dan harus diarahkan, jangan bermain HP terus, tetapi anak-anak juga harus didorong untuk bermain dengan kawan-kawannya di luar ruangan, di luar rumah, supaya mereka punya interaksi sosial yang bagus. Ayo tungguin teman-temannya. Yang rumah dulu pegang. Coba lihat garis putus-putusnya udah. Kenapa? Wajahnya ke sini. Ini sangat menarik sekali karena selain mengurangi ketergantungan anak-anak terhadap permainan digital atau pada handphone, jadi anak-anak bisa diarahkan lebih ke permainan dengan menggunakan benda-benda di sekitar kita yang lebih natural, yang lebih alami, dan juga bisa menjalin komunikasi antara orang tua dan anak ya, karena ketika kita membuat mainan itu pasti orang tua mendampingi, kemudian ada pewarisan pengetahuan di dalamnya, kemudian ada makna-makna yang terkandung dalam permainan-permainan yang dilakukan bersama-sama gitu. Atas ternyata ada di atas ini ada Harapan kami dengan adanya kegiatan KBKM, mudah-mudahan bisa ikut membantu mengangkat setiap desa, potensi desa yang ada di kawasan pariwisata Borobudur, sehingga budaya yang lama tertidur ini bisa dibangkitkan kembali, bisa di-up lagi, dan seluruh dunia nanti bisa mengenal tidak hanya Borobudur sebagai candi, tetapi seluruh kawasan Borobudur. Itu harapan kami. Harapan saya dengan adanya KBKM di Desa Bumiharjo, ini menjadi semacam pemantik atau pemicu agar Desa Bumiharjo semakin berkembang, terutama dalam pengelolaan desa wisata, khususnya di Kampung Dolanan. Terlebih juga dengan KBKM mungkin ada inovasi yang muncul dari sini yang bisa diaplikasikan di desa atau yang dapat bermanfaat bagi keberlanjutan di masa depan.